Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom Komsel besar kita yang ke-124 hari ini. Mari kita mengawalinya dengan mohon penyertaan Tuhan dalam Komsel besar kita hari ini. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh hadir di sini ya Tuhan, ingin memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan suara hati-Mu ya Tuhan, melalui anak-anak-Mu yang saat ini melayani Engkau. Sertailah kami dalam setiap acara yang akan kami adakan hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja Tuhan, karena kami tahu di saat kami berkumpul, Engkau selalu hadir di sana. Engkau mau menjamah setiap hati yang datang, mau menyerahkan segala persoalannya kepadamu. Terima kasih Tuhan, beracaralah ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk peralatan jaringan internet dan juga ruangan tempat kami berdoa Tuhan. Tolong kuduskan, tahirkan. Biarlah Roh-Mu saja yang melayang-layang di atas kami Tuhan. Karena Engkaulah yang punya acara. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini Tuhan, kami datang saat ini, malam ini ke hadapan-Mu. Kami mau berterima kasih, kami mau memuliakan Engkau. Hanya nama-Mu saja yang patut kami sembah, hanya nama-Mu saja yang patut kami muliakan. Bahkan seluruh pengabdian kami pun tidak sanggup untuk membalas kesetiaan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang setia kepada kami anak-anak-Mu. Mari kita nyanyikan dengan iman. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Bapa, kemana kami dapat pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu? Hanya Engkau saja yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Hanya kepadamu saja kami memohonnya ya Tuhan. Kau sahabat kami, Kau dekat, Kau hanya sebatas doa. Biarlah kami mau memuji-Mu dengan iman. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan iman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Benar Bapa, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, terlalu dalam untuk dimengerti apa yang Engkau rancangkan untuk hidup kami. Terlalu baik ya Tuhan rancangan-Mu, tapi kami kadang tidak percaya ya Tuhan. Biarlah kami mau meyakinkan diri kami sendiri bahwa Tuhan lebih sanggup dari apapun yang ada di dunia. Jika kami mengandalkan manusia, kami tidak dapat Tuhan, karena manusia terbatas. Tapi hanya Engkau yang tidak terbatas. Hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan semua persoalan kami Tuhan. Kuatkanlah hatimu sahabatku. Kita lewati setiap persoalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus pasti menopang-Mu. Tidak berhenti, jangan berhenti harap kepadanya. Berikanlah hatimu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita percaya Tuhan pasti sanggup Tuhan pasti sanggup menopang kita. Jangan berhenti untuk berharap kepadanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup.
kita nyanyikan sekali lagi dengan iman. Yakini ini, doakan ini, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Ya benar Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat kami di dalam lembah kekelaman, Engkau selalu hadir menopang kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Kami yakin percaya Tuhan, tidak ada masalah yang lebih besar daripadamu Tuhan. Engkau jauh lebih besar dari segala permasalahan kami. Yes Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Kadang kami sendiri Tuhan yang tidak kuat, yang jatuh. Ya Tuhan, saat ini kami rindu. Kami mohonkan pengampunan daripadamu Tuhan. Biarlah kuasa pengampunanmu saat ini bekerja pada diri kami masing-masing. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita nyanyikan Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanku. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih.
benar Tuhan. Walau dosa kami merah bagai kain kesumba, Engkau menjadikan kami semua putih seputih bulu domba. Engkau begitu baik. Engkau datang kepada kami ketika kami menjadi musuh-Mu Tuhan. Allah Bapa, yang karena begitu kasih-Nya akan dunia ini, telah mengutus dan merelakan putranya yang tunggal Tuhan Yesus bagi kita. Sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Meski kami sadar kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau begitu baik. Engkau mengampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan, kita nyanyikan kembali seputih bulu domba. Tak kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang Tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. walau dosaku merah bagai kesumba, Kau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau Allah yang Tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Terima kasih Tuhan. Begitu besar pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang begitu panjang sabar. Ya Tuhan, kami tidak memiliki emas dan perak. Tapi biarlah kami datang
dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau harus menjadi yang utama dalam hidup kami Tuhan. Amin. Mari sahabat-sahabat terkasih, kita siapkan hati, kita mau memuji Dia di tempat yang maha tinggi. Mari kita angkat suara kita. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan kuat. Biar belas kasihan-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. ya benar Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu memenuhi kami semua Tuhan. Dan bukan hanya kami Tuhan, tapi juga keluarga kami, bangsa kami, negeri kami Tuhan. Ya Tuhan, bakarlah hati kami Tuhan dengan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami seperti Yosua Tuhan. Kami dengan lantang menyatakan bahwa kami dan seisi keluarga kami hanya menyembah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara terkasih, kita terus menyembah Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik kepada Dia. Kita nyanyikan kembali. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
Dipenuhi api kemuliaan-Mu. dipenuhi api Ya la 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 ya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Nama Yesus. Sembah Dia. Harap Tuhan layak. Mari kita lanjutkan. Saat ini kita rindu untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kita. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada hati kita masing-masing dan melawat kita malam ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar saat ini Roh Kudus sendiri yang memberkati Pak Paulus dan Bu Vila malam ini. Biarlah hanya firman dari Tuhan yang saat ini disampaikan melalui hamba-hambanya ini. Biar kuasa Tuhan bekerja secara dahsyat. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita. Mari kita yang sudah siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Bapak Ibu, apa yang dirasakan pujian penyembahan malam ini? Kalau saya sendiri, mungkin pujian penyembahan ini sebaiknya 2 jam. Setelah 2 jam baru kita masuk firman. Karena saya sendiri sangat menikmati. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka dari Hakim-Hakim 3. Kitab Hakim-Hakim bab 3. Tema kita pada malam hari ini di Komsel yang ke-124, judulnya Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Kita tundukkan kepala sejenak. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di saat kami memuji menyembah-Mu, Roh-Mu hadir, Roh-Mu menguasai kami. Roh-Mu akan menyingkapkan misteri yang tersembunyi bagi kami pada malam hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Suster, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Kalau kita baca dari kitab Yosua bab 1 ayat 6 bunyinya begini. Bapak Ibu tidak usah cari, saya akan bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tugas Musa sampai di perbatasan. Kemudian dilanjutkan dengan Yosua. Yosua yang akan memimpin bangsa itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang dilambangkan dengan berlimpah susu dan madu itu saat itu sedang dikuasai oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa Kanaan terdiri dari banyak bangsa di situ. Tugas Yosua adalah memimpin bangsa Israel untuk berperang menghalau mereka. Jadi tanah terjanji adalah milik Israel. Dijanjikan dengan sumpah oleh Tuhan. Tetapi saat itu dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Hanya dengan satu cara untuk mengambil kembali, yaitu berperang dan merebut dengan paksa. Kenapa? Musuh tidak akan membiarkan Yosua dan bangsa Israel mengambilnya begitu saja. Jadi ketika kalimat ini diucapkan, Tuhan mengucapkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa artinya itu? Kalimat ini adalah kalimat perang. Peringatan untuk bersiap untuk berperang. Bapak Ibu, malam hari ini saya sekali lagi mengajak kita untuk melihat kitab suci Perjanjian Lama dalam terang Perjanjian Baru. Seperti yang waktu di Present Worship Sabtu lalu saya katakan. Kenapa? Kalau kita tidak memandang Perjanjian Lama dengan terang Perjanjian Baru, kita dapat salah mengartikannya. Bangsa ini siap untuk berperang. Setiap kali kalimat itu diucapkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu adalah peringatan untuk maju berperang. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu, setiap anak-anak Tuhan memiliki peperangannya masing-masing. Yang di tahun ini kita canangkan sebagai tahun doa, secara khusus doa peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Nanti saya akan perjelas lagi. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu mendengarnya satu kali, dua kali, beberapa kali menjadi semakin mengerti apa itu peperangan rohani. Kita melihat ke dalam kitab Hakim-Hakim bab 3 ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Bapak Ibu, kitab Yosua berakhir sesudah kitab Yosua masuk ke kitab Hakim-Hakim. Sesudah Musa, Yosua, bangsa Israel sebelum dipimpin oleh raja, dipimpin oleh siapa? Hakim-hakim. Hakim-hakim itu siapa saja? Nanti kita akan lihat. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan, artinya sengaja dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Apa artinya? Dengan perantaraan mereka, dengan perantaraan bangsa-bangsa lain itu. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Kitab Yosua berbicara tentang perang Kanaan. Perang Kanaan artinya perang merebut tanah Kanaan.
Dari Yosua, kitab Yosua sampai ke Hakim-Hakim, banyak generasi yang lahir setelah itu yang tidak tahu apa itu perang Kanaan. Kenapa? Karena begitu mereka lahir, perang itu sudah tidak ada. Sama seperti mereka yang lahir di padang gurun, tidak menyaksikan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ayat kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, perang Kanaan, dilatih berperang oleh Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel, setiap anak-anak Israel dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Tanah Kanaan begitu luas. Sebagian sudah direbut, sudah dikuasai oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Yosua, Yosua selalu meminta setiap suku Israel untuk maju berperang merebut tanah yang sudah diberikan kepada mereka, milik pusaka. Banyak di antara suku-suku itu yang malas. Mereka sudah diberi wilayah ini adalah milik kamu. Tetapi mereka tidak maju berperang untuk merebutnya. Dan tidak menumpas penduduk-penduduk di situ. Dan membiarkan mereka tetap tinggal di situ. Padahal Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa. Juga kepada Yosua. Untuk segera masuk ke tanah Kanaan dan merebut setiap wilayah itu, menyingkirkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Tetapi karena kemalasan mereka untuk berperang, akhirnya tetap tinggal bangsa-bangsa lain ini, raja-raja ini, dengan rakyatnya di tanah yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Ayat keempat, mereka itu ada di sana supaya ia ini siapa? Huruf besar, Tuhan, mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa, Yosua. Dan sekarang perintah ini sampai kepada generasi yang sekarang ini. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kenapa? Karena mereka tidak mengusirnya. Padahal perintah Tuhan pada saat di padang gurun, segera sesudah mereka masuk ke situ, mereka harus mengusirnya. Kenapa? Karena bangsa pilihan, umat yang dikuduskan, tidak dapat tinggal bersama-sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena mereka tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, sekarang kita lihat ayat ke-6. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Bapak Ibu, apa dosa terbesar yang paling tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bukan dosa pembunuhan, bukan dosa perzinahan, tetapi yang paling dibenci oleh Tuhan adalah dosa penyembahan berhala. Sampai Tuhan mengatakan, Allah adalah Allah yang cemburu. Anda membunuh, Tuhan tidak katakan Allah cemburu. Tetapi ketika Anda menyembah Allah lain, Allah kita cemburu. Dia akan membinasakan Anda dan saya. Kalau kita baca dari kitab suci. Bangsa Israel
masuk ke tanah Kanaan, tinggal bersama dengan mereka, tidak mendengarkan perintah untuk merebut dan mengusir mereka, memberikan anaknya untuk kawin dengan mereka dan tinggal bersama. Padahal perintah Tuhan sudah sangat jelas. Kita lanjutkan ayat ke-7. Otniel. Siapa ini Otniel? Hakim pertama yang disebut Otniel. Ini adalah seorang hakim. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Allah yang benar adalah Allah yang datang menyelamatkan Anda pada saat Anda diperbudak di Mesir. Sesudah Anda dibebaskan dari perbudakan di Mesir, lalu Anda masuk ke tengah-tengah bangsa lain dan Anda menyembah Allah mereka. Sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Seandainya Allah bangsa-bangsa lain itu sangat mengasihi Anda, bangsa Israel, mereka sudah pergi untuk membebaskan Anda. Tetapi tidak ada satupun Allah yang dapat membebaskan Anda kecuali Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang sesungguhnya, yang kita pahami saat ini sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus. Ayat ke-8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bangkitlah murka Tuhan, sehingga ia menjual mereka. Allah menjual mereka. Jangan berpikir Allah selalu penuh dengan kasih, penuh dengan kasih. Allah tetap memiliki dua sisi. Dia memang penuh kasih, tetapi di baliknya itu juga ada keadilan dan kemurkaan. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risjataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada mereka 8 tahun lamanya. Sesudah mereka diperbudak lagi oleh raja, diperbudak lagi, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Allah tetap Allah yang penuh kasih. Di balik dia juga penuh dengan keadilan. Di balik dia juga bisa murka dan membenci dosa. Tetapi sedalam apapun juga Anda jatuh, ketika Anda berseru dan berteriak minta tolong, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, hakim pertama yang disebut. Anak Kenas, adik Kaleb. Bapak Ibu, kalau membaca nanti siapa itu Otniel, kalau saya tidak salah, dia adalah menantu dari Kaleb. Kaleb dan Yosua. Nanti coba dilihat. Ayat ke-10. Roh Tuhan menghinggapi dia, Otniel, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Cerita belum selesai, Bapak Ibu. Ayat ke-12, Ehud. Tokoh yang kedua, Ehud. Sesudah menderita, sesudah mereka berseru, kemudian Allah menolong mereka lewat Otniel, dan mereka dikatakan aman selama 40 tahun lamanya. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Orang Israel benar-benar tegar tengkuk. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Berapa lama? 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Segala sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel karena perbuatan apa? Perbuatan mereka. Penyembahan berhala, melanggar perintah Tuhan. Perintah pertama, 18 tahun, ayat ke-15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud. Ayat 16, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta, disandangkannya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Bapak Ibu, setiap kali Tuhan memilih, memanggil, membangkitkan seseorang, pilihannya selalu untuk berperang. Untuk menghancurkan musuh, berperang. Kemudian ayat 21, kita lompat ke ayat 21. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Ayat ke-30. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ayat ke-31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin. Nah, hakim yang satu ini juga dipanggil, dibangkitkan Tuhan untuk menghalau dan menghancurkan musuh. Lalu kemudian kita akan menjumpai lagi Deborah dan Barak. Kalau Bapak Ibu nanti melanjutkan membaca, lalu kita akan bertemu dengan Gideon, yang juga hakim yang dibangkitkan Tuhan. Lalu kita akan berjumpa dengan Simson. Roh Tuhan hinggat pada Simson dan dia membantai orang Filistin. Bapak Ibu, sesudah zaman hakim-hakim, bacaan yang hari ini yang kita dengar di gereja, bangsa Israel berteriak meminta raja. Kenapa bangsa Israel tidak seperti bangsa lain punya raja? Karena raja bangsa Israel adalah Yahweh, Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang selalu memimpin bangsa Israel berperang. Dengan meminta raja dunia, bangsa Israel menolak raja surgawi. Kisah ini hampir sama. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Nanti di Paskah. Apa itu Barabas? Barabas artinya anak bapa. Mereka memilih anak bapa dunia, Barabas, dan menyalibkan anak bapa surgawi. Mereka menolak Allah bangsa Israel dan menghendaki raja. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku, kata Allah. Lalu Tuhan membangkitkan siapa? Saul, orang yang paling ganteng di seluruh Israel. Seperti Pak Thomas dan Pak Iron begini. Saul paling ganteng di seluruh Israel. Bukan Daud. Banyak orang salah mengatakan Daud paling ganteng. Bukan, Saul. Karena di Alkitab tertulis Saul paling ganteng. Oke, abaikan itu. Sesudah itu masuk ke raja-raja. Raja-raja, raja pertama adalah Saul. Saul juga dibangkitkan untuk berperang melawan Filistin. Sesudah Saul ditolak oleh Tuhan karena sebuah kesalahan yang fatal, Tuhan membangkitkan siapa? Daud. Daud dibangkitkan untuk berperang. Lawan pertamanya itu adalah Goliat yang kita semua sudah tahu.
Daud mengalahkan Goliat. Lalu kemudian sesudah itu Daud berperang dan berperang terus mengalahkan musuh-musuh Tuhan, musuh-musuh Israel. Sesudah dia menjadi raja, dikatakan bahwa dia memenangkan begitu banyak pertempuran-pertempuran. Dia maju ke medan perang dan dia menang. Kenapa? Allah menyertai Daud. Di dalam 2 Samuel nanti akan dikatakan banyak sekali peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Daud dan dia selalu menang. Sampai pada satu saat kita sama-sama tahu bahwa Daud melakukan sebuah kesalahan fatal. Bapak Ibu, kesalahan fatal apakah yang dilakukan oleh Daud? Ibu-ibu langsung bisa menjawab, karena dia tidur sama Batsheba. Betul? Karena dia membunuh suami Batsheba, Uria. Bapak Ibu, kesalahan fatal pertama yang dilakukan oleh Daud bukan itu akibatnya. Saya akan bacakan 2 Samuel bab 11 ayat 1. 2 Samuel bab 11 ayat 1, saya akan bacakan, Bapak Ibu dengar. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud tidak maju berperang, tetapi dia juga menang. Kenapa? Karena dia punya panglima yang hebat. Kalau berarti tidak ada masalah dong, Daud tidak maju berperang. Bapak Ibu, kesalahan fatal Daud bukan pada saat dia tidur sama Batsheba. Kesalahan fatal Daud adalah ketika dia tidak maju berperang. Bapak Ibu, Anda dan saya yang duduk di sini pada malam hari ini, dan yang sudah mendengarkan renungan firman secara berurutan ketika kita memasuki tahun doa dan tahu apa itu peperangan rohani. Kita sekarang tidak berperang melawan darah dan daging seperti perjanjian lama. Kita berperang melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan, yang merusak keluarga-keluarga, yang merusak hubungan suami istri, yang merusak anak-anak, yang menimbulkan segala macam persoalan dalam dunia ini, LGBT dan sebagainya. Itu adalah akibat dari penguasa-kuasa kegelapan. Perzinahan, perselingkuhan, perjudian, apapun juga itu. Anda dan saya yang duduk di sini pada malam hari ini, Anda dan saya dipanggil. Ketika kita dipanggil, kita siap maju ke medan perang. Yosua berperang. Bangsa Israel untuk dapat menguasai tanah yang diberikan kepada mereka, mereka harus berperang. Anda dan saya sudah diberikan banyak berkat-berkat, janji-janji Tuhan. Tanah-tanah terjanji yang sekarang ini adalah janji-janji Tuhan. Tuhan sudah memberikan itu kepada Anda dan saya, tetapi Anda dan saya harus maju berperang, mengalahkan dunia kegelapan, kuasa iblis dan setan, untuk dapat merebut kembali milik kita. Anda tidak bisa meminta iblis pergi. Dia tidak akan pergi. Kalau dia sudah menguasai anak kita, kita tidak bisa menyuruh dia pergi. Kita harus merebut anak kita dari tangan mereka. Yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah peperangan rohani.
bukan peperangan dengan pedang, dengan mata pedang, dan sebagainya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tagline kita tahun ini. Kita dipanggil untuk peperangan rohani. Setiap kita mendengar kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nanti Villa akan bawain tentang itu, kita berarti siap maju ke medan perang. Bagaimana Anda dan saya berperang? Begini, kita masuk ke dalam doa. Seperti kita doa bersama, begini, atau Bapak dan Ibu tentu saja punya pergumulan masing-masing. Pergumulannya apa? Pergumulannya adalah seperti yang tadi saya sebutkan itu. Banyak sekali pergumulannya. Pergumulan itu adalah yang sudah sering saya katakan juga adalah manifestasi dari kuasa kegelapan yang telah menguasai tanah terjanji milik kita. Kita masuk ke dalam doa. Kita bisa mulai dengan pujian, penyembahan, dan sebagainya. Berbahasa roh, dan sebagainya. Sampai pada satu titik kita merasa kita sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pergumulan kita itu kita hancurkan di dalam nama Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kita menghadapi persoalan anak kita dikuasai di tangan iblis. Dia memberontak dan sebagainya. Persoalan itu mengganggu kita terus. Kita bisa menyiapkan hari. Mungkin juga nanti kita akan mengadakan doa malam seminggu sekali. Seperti yang kita lakukan selama 7 malam itu. Kita bawa persoalan itu, pergumulan yang kita hadapi itu. Kita tentukan harinya, kita berdoa. Kita berdoa bukan meminta, sekali lagi, bukan meminta Tuhan untuk menyelesaikannya bagi kita. Bukan. Kenapa? Bangsa Israel Tuhan katakan, majulah berperang, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Anda. Kalau Anda tidak maju berperang, kemenangan tidak akan Anda rebut. Kita meminta senjata. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, roh kita menjadi kuat, kita dipenuhi dengan senjata Allah. Kita memberikan perintah kepada penguasa-penguasa kegelapan itu. Melepaskan cengkeraman yang mencengkeram anak-anak kita. Kita menghancurkan mereka dengan kuasa nama Tuhan. Dengan darah Yesus. Dengan api Roh Kudus kita bakar mereka semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Suster yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita baca dari kitab Yosua 1, ayat 1 sampai 7, saya akan bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita dengar dari sini janji Tuhan sudah luar biasa sekali mulai dari sini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu janji Tuhan, batas-batas wilayahnya.
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bayangkan, kuasa Tuhan yang dijanjikan menyertai Yosua, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan, bukan hanya untuk Yosua, tetapi untuk kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Diulang sekali lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan begitu luar biasa dan jelas. Semuanya itu diberikan kepada Yosua yang dipilihnya memimpin bangsa Israel. Janji tentang wilayah yang akan dia rebut. Janji tentang kuasa Tuhan yang menyertainya. Tentang kemenangan yang sudah di tangannya. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan, bukan manusia, bukan raja. Kalau janji Tuhan itu pasti iya dan amin, pasti digenapi. Dan janji Tuhan itu juga berlaku bagi kita semua, anak-anaknya, yang sudah dipilihnya untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam pergumulan kita masing-masing. Ada amin? Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena untuk merebut janji, untuk merebut sebuah kemenangan, pasti ada peperangan. Ada gangguan, ada tantangan, masalah, ada persoalan di depan yang sudah disiapkan musuh untuk membuat Anda dan saya gagal sampai ke tempat tujuan. Ayat ini Tuhan sangat serius. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ulang sampai 4 kali di kitab ini. Karena Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan ingin kita fokus kepada janjinya saat kita menemukan persoalan-persoalan di perjalanan. Yosua disuruh menyeberang sungai Yordan yang deras sekali airnya. Itu adalah persoalan. Tetapi ketika dia taat untuk melangkah, saat kaki mereka menginjak sungai itu menjadi kering sampai mereka selesai menyeberang. Itu adalah tanda Tuhan menyertai perjalanan mereka. Begitu juga saat kita melangkah, saat Tuhan menyuruh kita berjalan, berperang. Yang kita lihat di depan itu pasti persoalan. Kita seringnya tidak berani untuk melangkah, untuk menyeberang saat melihat persoalan begitu besar. Sungai yang begitu deras. Kita sudah ciut saat persoalan itu datang. Kita sudah mulai tawar hati, mana janjimu Tuhan? Kenapa yang terjadi tidak seperti janjimu? Makanya Tuhan ulangi lagi di ayat Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan nasihat, ini perintah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mengapa kita harus sangat mengenal siapa Allah kita dan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya? Supaya kita tetap bisa berdiri teguh saat badai menghantam kehidupan kita.
Kita tahu, kita semua anak-anak Tuhan, sejak kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, kita sudah punya musuh. Musuh itu iblis. Dan kita sudah masuk ke dalam peperangan. Kita suka atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak, kita ada di dalam zona perang. Tuhan tidak berjanji jalan kita akan rata untuk merebut tanah Kanaan. Tuhan gak janji musuh langsung menyerah saat kita datang dengan senjata. Tetapi kita harus berperang. Dengan senjata-senjata yang kita miliki, kita harus berperang. Terutama mempraktekkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pedang. Pedang roh. Karena peperangan kita di alam roh saat ini. Tuhan ingin kita punya fondasi yang kokoh di dalam firman-Nya. Kita baca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu artinya kita harus punya fondasi yang kuat di dalam firman. Kita tidak mudah kecut dan tawar hati saat persoalan datang. Ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada persoalan. Enggak ikut Tuhan pun pasti juga kita mengalami persoalan. Ketika kita punya fondasi yang kuat, kita kenal siapa Bapa kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Kita tidak curiga kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Mengapa Engkau meninggalkanku? Kita tidak akan bertanya seperti itu lagi, tetapi tetap memiliki kekuatan dan keteguhan hati untuk terus berjalan kepada tujuan. Saya perhatikan perjalanan rohani saya. Semakin saya mau sampai kepada tujuan, musuh akan semakin mengacaukan fokus saya. Musuh akan semakin menyerang saya sampai supaya saya lelah, supaya saya berhenti. Padahal semakin turbulensi itu tinggi, badai itu semakin dahsyat, tujuan itu semakin dekat. Itu yang saya alami. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saat ini menghadapi badai yang sangat-sangat dahsyat, percayalah, janji Tuhan sudah dekat. Berjuanglah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya melihat perjalanan yang semakin turbulensi badai itu makin tinggi. Artinya, janji Tuhan sudah makin dekat. Tetapkan itu di dalam hati, ucapkan itu di dalam hati, sehingga kita bisa berdiri kuat dan teguh. Ayat ini juga sangat menguatkan setiap kali saya putus asa. Tetapi kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan dan peperangan yang sedang kita alami, kita pasti mundur. Mungkin ada yang bertanya, apakah kalau saya mundur, saya tidak mau berperang, saya lebih aman? Saya nggak maulah peperangan-peperangan, saya mau hidup di zona nyaman. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu, saya nanti akan sharingkan. Kelihatannya aman. Seperti Daud tadi, dia tidak berperang, dia tetap menang kelihatannya. Tetapi sesungguhnya kita sudah masuk ke dalam perangkap kebinasaan
yang sudah disiapkan oleh musuh. Saya mau sharingkan, saya pernah mundur dan takut untuk berperang. Tahun 2013 Tuhan mulai memanggil saya untuk masuk ke dalam panggilannya. Saya pernah sharingkan ini. Di tengah-tengah zona nyaman saya, Tuhan suruh saya lakukan 5 senjata. Saya lakukan. Ketika saya mulai melakukan, saya mulai merasa hati saya yang dulu kosong, hampa, jauh dari Tuhan, saya mulai rindu untuk datang kepada Tuhan. Roh saya kembali bernyala-nyala. Saya mulai terus melakukan 5 senjata untuk mencari Dia, walaupun saat itu bolong-bolong. Saya nggak tahu ini senjata. Yang saya tahu ini jalan pulang saya saat itu. Saya mulai merasakan hidup ini sungguh indah berjalan bersama Tuhan. Ada sisi di ruang hati saya yang hampa kosong tadi terisi kembali. Suaranya mulai bisa saya dengar kembali. Terutama saat itu pesan-pesan Bunda Maria untuk pertobatan anak-anaknya saat itu. Saat itu saya belum tahu 5 senjata ini senjata perang. Saya lakukan kalau saya rindu, kadang bolong. Bukan sebuah senjata yang wajib. Saya nggak tahu saya di dalam peperangan. Apalagi firman Tuhan saat itu adalah senjata yang paling sulit. Senjata yang paling sulit yang tidak bisa saya lakukan. Setiap saya baca, saya tidak mengerti. Tetapi Tuhan tetap memakai dengan segala keterbatasan saya. Saat itu Tuhan sedang menuntun saya untuk makin masuk ke dalam panggilannya, untuk lengkapi senjata saya, terutama firman Tuhan. Tetapi saya mulai terganggu. Saya mulai dalam persimpangan, karena saya merasa Tuhan mulai menuntut banyak. Saya mulai curiga dengan Tuhan. Ini kok makin dekat dengan Tuhan makin banyak masalah ya. Ini kok makin dekat dengan Tuhan makin banyak tugas ya. Waktu itu saya mulai di persimpangan. Berjalan terus kepada panggilan ini atau saya kembali ke zona nyaman saya kemarin. Saya hidup baik-baik kok kemarin. Saya ke gereja, saya cari uang, hidup untuk keluarga, saya nyumbang. Menurut saya hidup saya sudah benar, hidup ideal. Sementara panggilan Tuhan ini nggak normal bagi saya. Ketika saya sharing ke orang-orang, orang juga bilang saya tidak normal. Kenapa kamu puasa? Kenapa hidupnya kudus-kudus amat? Ketika saya melakukan 5 senjata, padahal saya melihat betapa Tuhan bekerja memakai saya. Saya melihat pertobatan-pertobatan terjadi. Saya senang Tuhan pakai saya. Tetapi harga yang harus saya bayar terlalu mahal. Saya mulai diganggu, diintimidasi di alam roh. Ada ancaman intimidasi dari kuasa lain ketika saya tidur. Untuk mundur. Saya mulai ciut. Saya orang awam. Saya takut dan saya goyah. Saya mulai menarik diri. 5 senjata itu saya mulai pelan-pelan rontok satu persatu. Saya merasa Tuhan menuntut pengorbanan saya terlalu tinggi. Saya kan bukan seorang suster. Saya kan sudah pilih hidup berkeluarga. Kenapa Tuhan nggak pilih yang jadi suster? Dan hidup saya saat itu, Bapak Ibu, saya sedang tidak butuh mujizat. Kami hidup dalam keadaan baik-baik, zona nyaman. Kenapa saya harus masuk ke dalam panggilan ini? Karena tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah, saya curiga. Karena tidak tahu kenyataan yang sesungguhnya, Tuhan sedang menyelamatkan saya dan keluarga saya, supaya tidak masuk ke dalam serangan-serangan iblis di tahun-tahun di depan, yang Tuhan sudah tahu. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya ketika Tuhan menyuruh saya berjalan terus. Ketika Tuhan menyuruh saya masuk ke dalam peperangan. Suatu sore saya ketiduran.
Tuhan membangunkan saya dengan ayat ini. Sepanjang saya hidup, saya baru mendengar suaranya audible di telinga saya satu kali itu. Begitu agung dan keras. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya terbangun. Mendengar suara itu, harusnya saya lebih yakin dia yang berbicara. Saya harusnya percaya dengan dia. Tetapi karena saya tidak mengenal firman-Nya, mendengar suaranya ini bukannya saya cari di Alkitab apakah ada ayat ini. Saya bahkan tidak tahu ayat ini ada di kitab Yosua saat itu. Iblis bisa memakai firman Tuhan untuk menyerang kembali jika kita tidak sungguh-sungguh mengenal hati Bapa. Akhirnya saya mundur untuk masuk ke dalam panggilannya dan tetap tinggal di zona nyaman. Perangkap musuh. Iblis pakai firman ini untuk menyerang saya. Tuh, dengar. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu loh. Berarti ada bahaya di depan. Ada persoalan di depan sana yang harus kamu hadapi. Ada peperangan yang menakutkan. Iblis mengintimidasi saya. Dan waktu itu saya terus terang saya ketakutan, Bapak Ibu. Saya lari. Saya lari dari panggilan itu. Dan saya mulai kembali ke zona nyaman. Gangguan itu berhenti. Seakan-akan tidak ada masalah lagi. Seakan-akan musuh itu rukun. Sampai saya lepas semua senjata dan akhirnya musuh menyerang saya dan keluarga saya. Yang pernah saya ceritakan sampai saya udah babak belur, saya pulang ke Tuhan. Dan syukurnya Tuhan masih terima saya. Jadi, iblis bisa pakai firman Tuhan untuk menyerang kita kembali. Kalau kita tidak tahu sungguh-sungguh hati Tuhan. Kita harus mengenal pribadi Bapa yang paling mengasihi kita. Tidak ada rancangannya untuk kecelakaan kita. Tidak ada pencobaan yang Dia izinkan terjadi untuk menghancurkan kita. Semua yang Dia izinkan terjadi adalah membuat kita untuk naik level dan naik level. Makin tangguh. Untuk mengalahkan musuh-musuh. Jadi saat itu, saya mundur dan saya mulai merasa bisikan iblis itu benar. Saya lari dari panggilan sampai beberapa tahun, saya menyimpang ke kanan dan ke kiri, tertipu oleh iblis beberapa tahun, sampai saya dan keluarga saya hampir hancur. Baru saya kembali berlari mencari Dia yang dulu saya curigai. Dan RPH ini baru terjadi setelah saya kembali melakukan 5 senjata. Dan sungguh-sungguh berperang. Dan benar-benar mempraktekkan ayat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari perjalanan saya melihat. Sesungguhnya Tuhan sudah menjanjikan kemenangan di depan. Seperti tadi kitab Yosua, Tuhan sudah janjikan wilayah-wilayah yang bisa Dia rebut. Tapi bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi di dalam setiap badai dan persoalan, Dia berjanji menyertai. Dia berjanji memberikan kekuatan bahwa tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita kalau Dia yang menyertai kita. Dan Dia mengingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kamu harus kuat. Harus sampai. Itu adalah perintah Tuhan, bukan nasihat. Tanah terjanji adalah janji Tuhan bagi kita semua, bukan hanya untuk bangsa Israel. Kita semua mempunyai tanah terjanji kita masing-masing. Setiap kita yang mengikutinya memiliki wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan kepada kita. Janjinya untuk kita miliki, yang dilambangkan dengan negeri yang berlimpah susu dan madu,
Artinya ada masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kita dan keluarga kita, anak cucu kita. Berlimpah susu dan madu, artinya berlimpah dengan segala yang baik dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Dia mau memberkati kita berlimpah-limpah. Tetapi kita sudah tahu, musuh sudah mencurinya dari awal dan mengacaukan rancangan itu, seperti umat Israel diperbudak di Mesir. Demikian juga hidup kita diperbudak oleh musuh. Kita dibawa jatuh ke dalam dosa, diperbudak oleh dosa, hidup di dalam dosa. Kita dibuat tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal pencipta kita itu siapa. Kita tidak mengenal Bapa yang paling mengasihi kita. Kita tidak tahu status kita ini anak. Kita menjadi budak di Mesir. Itu adalah lambang budak dosa. Karena itu Tuhan mengutus Musa, membawa kita keluar dari Mesir, diproses karakternya di padang gurun. Untuk menjadikan kita mati di dalam kedagingan. Dan menyiapkan kita berperang di dalam roh. Tahun yang lalu, kita berjalan di dalam iman, tagline kita. Kita melewati padang gurun kita masing-masing. Mengubah karakter-karakter manusia lama kita menjadi karakter manusia baru. Karena tanpa memenangkan peperangan di dalam, tanpa Anda mengalahkan diri Anda sendiri, Anda tidak akan pernah bisa menang di dalam peperangan di luar. Padang gurun adalah peperangan di dalam diri sendiri. Jika padang gurun kita belum selesai, manusia lama kita belum mati, kita akan sulit berperang di luar. Ini dapat kita lihat dari perubahan karakter hidup kita. Manusia lama kita, apakah kita sudah berubah, dan orang-orang terdekat kita yang menilai kita, apakah kita sudah keluar dari padang gurun. Tahun ini adalah tahun doa peperangan, memenangkan peperangan di dalam diri sendiri, menjadi manusia baru. Yang kedua, memenangkan wilayah-wilayah, yaitu jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Anak-anak kita, pasangan kita, orang tua, saudara, komunitas. Kita semua dipilih untuk menjadi pemimpin bagi kawanan-kawanan kecil yang Tuhan percayakan. Tetapkan hati untuk berperang merebut wilayah-wilayah. Merebut janji-janji Tuhan yang saat ini belum tergenapi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah ayat perintah bagi kita yang mau berjuang. Perintah Tuhan bagi kita yang mau berperang. Kenapa Tuhan berbicara ayat ini berulang-ulang? Karena di dalam kondisi perang kita membutuhkan fokus. Fokus kepada perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu pelita untuk kita berjalan setapak demi setapak. Percaya kepadanya. Seperti tadi bangsa Israel menginjakkan satu langkah kakinya ke sungai Yordan. Taat melangkah satu step. Tuhan suruh kuatkan dan teguhkan hati. Kita hanya praktekkan itu, kuatkan dan teguhkan hati. Jangan nanya ujung di sana apa ya, kayak saya dulu. Ketika Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hati, praktekkan itu. Jadi firman Tuhan itu pelita, pedang roh. Firman Tuhan bukan lampu sorot untuk melihat ujung jalan. Kita nggak bisa melihat ujung perjalanan kita. Tuhan hanya mau kita taat dan mendengarkan perkataannya. Dia sudah menjanjikan kemenangan.
Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Menyimpang ke kanan dan ke kiri itu artinya lari dari proses. Peperangan itu ada tahapnya kita bertahan dan menyerang. Kita nggak boleh lari. Setelah kita bertahan, ada saatnya kita menyerang. Bukan lari. Bersembunyi. Supaya tidak mengalami proses. Supaya saya tidak sakit hati, saya menghindar aja. Supaya saya tidak berantem dengan suami saya nginep di hotel saja. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita. Jangan cari shortcut. Yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Kita yang mau berperang, ya, saya melihat perjalanan saya sendiri ketika saya menetapkan hati saya mau berdoa untuk orang ini. Iblis akan pakai dia untuk menjatuhkan saya. Contoh nih dulu misalnya, saya udah semangat nih mau doa puasa buat suami saya. Tiba-tiba iblis bisa pakai dia. Dia bisa ngomongnya kasar tiba-tiba. Saya merasa harga diri saya diinjak-injak, dimaki-maki, difitnah. Di situ Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Masih mau berdoa nggak berperang untuk merebut dia? Ketika anak-anak kita sudah berjuang untuk sabar, untuk terima semua pemberontakan mereka. Apakah kita ketika dia menunjukkan lagi pemberontakan, apakah kita masih tetap bisa sabar? Tetap mau berdoa? Tetap kuat dan teguh hati kita kepada tujuan merebut mereka. Jadi, jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecewa saat hadapi persoalan. Karena makin kita berperang, makin akan kelihatan persoalan itu datang. Jangan menyalahkan Tuhan. Yang keempat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu Tuhan sudah kasih tahu rahasianya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Belajar berdoa dengan memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa yang mendatangkan kekuatan baru di dalam roh kita. Saat kita mulai lelah, renungkan firman Tuhan. Renungkan kembali firman Tuhan. Perkatakan, renungkan. Lakukan. Jadi jangan merenungkan kenapa nasibku seperti ini. Kenapa suamiku kayak gini. Kenapa anakku kayak gini. Renungkan firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan dan renungkan firman-Nya. Lakukan dengan taat. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapak Ibu, kita siapkan hati menyembah Tuhan dan kita akan masuk ke dalam doa. Malam ini kita akan berdoa untuk satu hal. Ketika Daud dia tidak maju ke medan perang, itu berarti saat itu dia diserang oleh roh kemalasan. Roh kemalasan itu yang kemudian membuat dia jatuh ke dalam perzinahan dan pembunuhan. Kesalahan pertama dia adalah tidak maju ke medan perang. Ketika Anda tidak maju berperang, maka iblis akan menyerang Anda. Bukan berarti Anda tidak berperang lalu semuanya baik-baik, tidak. Malam ini kita akan berdoa untuk menghancurkan roh kemalasan. Kemalasan kita bukan kemalasan
nyapu rumah, membersihkan rumah dan sebagainya. Bukan. Tetapi kemalasan untuk berdoa. Mari kita angkat lagu. Bapak Ibu, sorry tadi mic saya belum nyala ya. Mungkin ada yang kurang mendengar suara saya ya. Betul? Suara saya jelas nggak sekarang? Suara saya jelas? Suara jelas. Suara saya jelas? Oke. Oke? Ya. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasih Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh warga kami, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi
suaramu sembah Dia. Ini juga kuperintahkan kau menyet di dalam Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Engkau memanggil setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Engkau membangkitkan kami satu persatu di dalam keluarga kami masing-masing. Untuk memimpin, untuk maju ke medan perang. Saat ini Tuhan, sebelum kami sanggup untuk memenangkan keluarga kami, sebelum kami dapat menghancurkan musuh, pada malam hari ini kami mau memberikan perintah kepada roh-roh kemalasan. Roh-roh kemalasan yang menghinggapi setiap di antara anak-anak-Mu ini, yang membuat mereka malas untuk berdoa, yang membuat mereka itu malas untuk berjuang, yang membuat mereka tidur-tiduran dan tidak mau maju ke medan perang. Pada malam hari ini kami memanggil nama-Mu, Engkau roh kemalasan. Kami perintahkan saat ini juga enyah dari hati anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Perintahkan, 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 perintahkan segala roh-roh kemalasan yang menghinggapiku, yang membuat imanku tidak bertumbuh, yang membuat aku malas berdoa. Aku perintahkan Engkau saat ini juga enyah daripadaku di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, roh kemalasan, kami memanggil nama-Mu. Engkau pergi daripada kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarkan musik tetap mengalun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Daud tidak maju ke medan perang,
ketika dia dihinggapi oleh roh kemalasan, maka serangan yang kedua, iblis membuat dia jatuh ke dalam perselingkuhan. Iblis membuat dia jatuh ke dalam kebohongan dan pembunuhan. Pada malam hari ini, kami telah menghancurkan roh kemalasan yang menghinggapi kami. Kami mau menanggapi panggilan kami masing-masing. Engkau yang telah membangkitkan kami di dalam keluarga kami. Engkau membangkitkan kami sebagai hakim di dalam keluarga kami. Engkau yang membangkitkan kami sebagai raja di dalam keluarga kami. Untuk maju ke medan perang, untuk menyelamatkan umat kami, untuk menyelamatkan keluarga kami, untuk merebut kembali mereka dari tangan iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini, segala roh-roh kemalasan telah kami usir daripada kami. Kami mau membangun diri kami dengan doa, dengan firman-Mu, dengan senjata-senjata yang Kau berikan kepada kami, untuk membuat roh kami menyala-nyala, agar kami siap untuk maju ke medan perang, untuk merebut, untuk mengambil kembali, merebut kembali wilayah-wilayah kami dari tangan iblis, merebut kembali anak-anak kami, merebut kembali suami kami, istri kami, orang tua kami, merebut kembali segala berkat-berkat kami yang telah dicuri, merebut dengan paksa, mengambilnya kembali dengan senjata ilahi, dengan firman-Mu, dengan darah suci-Mu, dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kita hening sesaat, sejenak di hadapan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kalimat ini masuk ke dalam hati kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah kasih karunia dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus, menyertai perjuangan kami, menyertai kami dalam berperang, dan kami akan tampil sebagai pemenang di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita foto dulu sebelum mungkin ada 1-2 yang mau sharing. Ke sini.